Gus Samsudin tak gentar dilaporkan Wahabi soal settingan dan dituduh sesat. Benar. Buat netizen terima kasih sekali karena sudah mendukung ya Gus Samsudin ini untuk melawan para Wahabi-Wahabi ini. Betul. Tapi perlu disadarin guru kita ya, abah kita Gus Samsudin ini mengedepankan apa ya, ibaratnya persaudaraan, mengedepankan sesuatu hal yang sifatnya tidak merugikan pihak sana sini. Betul. Ya, walaupun pihak sana ya, mau itu Wahabi, Ki Suroto, Mbah siapa kok? Gus apa? Gus Baron ya, yang baru datang kemarin. Benar. Cara-cara mereka sangat kotor. Benar. Ya. Tapi saya yakin di sini Gus Samsudin mengedepankan cara-cara persaudaraan, walaupun ia dituduh sesat, settingan, syirik dan lain-lain. Dia Ya. berusaha mempererat silaturahmi, walaupun Ya. orang sudah menjalimi dia, memusuhi dia, tapi dia tetap bersikeras untuk tetap mengikat tali Ya. silaturahmi. Tapi yang saya ingin katakan gini Mas Ahmed, ini kan bolak-balik ya, Wahabi ini asik sebut-sebut laporkan gitu. Kata-kata itu sudah kayak jadi kata kunci, kayak kamus di mulut mereka Mas Ahmed, yang mengatakan Gus Samsudin sesat, Bid'ah syirik semua. Pokoknya itu udah dictionary dari mulut mereka gitu. Yang pasti saya tidak terima dengan kata-kata semua tidak terima tuh. Ya. Gus Samsudin dikatakan sesat. Loh, orang udah dibuktikan kok. Betul. Kalau panjenengan mau mempercayai gaib adanya makhluk-makhluk yang ada di hutan, angker gitu kan. Monggo dibuktikan sama Gus Samsudin dan sudah dibuktikan. Nah, apalagi yang mau dibuktikan? Betul. Coba Mas Ahmed, apalagi yang mau dibuktikan? Sudah banyak yang dibuktikan Gus Samsudin. Intinya mereka selalu mencari masalah. Wahabi ini terus mencari masalah karena belum tercapai keinginan dia untuk menguasai padepokan. Ini dia membuat judul Samsudin dikejar ke hutan karena dia sudah tidak diterima laporannya oleh pihak berwajib, karena laporan itu tidak wajar gara-gara hanya sepele nama memakai Gus. Jadi dia berusaha membuat judul Gus Samsudin dikejar ke hutan. Jangan bilang dikejar. Jangan bilang kalian bilang dikejar. Gus Samsudin ya, tidak perlu kalian bilang dikejar. Kalian jumpai dia, asal bagus, sopan, dia tetap melayani. Ya, kalau misalkan dilaporkan, kayak mana panjenengan menyikapinya? Wahabi ini sibuk kali Mas Ahmed bilangnya mau melaporkan. Ya lapor saja, lapor. Karena lapor kalian apa yang mau kalian bilang? Itu tadi masalah nama Gus atau kalian bilang sesat. Sesatnya di mana? Karena Gus Samsudin tetap menyebut nama Allah SWT dan tetap sholawat dan tetap juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sesatnya di mana? Di mana sesatnya? Yang namanya sesat itu dia menyembah berhala dan memakai yang di luar dari agama Islam lah. Itu baru sesat. Gimana ya, kalian ini Wahabi? Wahabi itu dia termasuk dari apalah? Dari ulama lah. Tapi kok tingkah kalian seperti ini? Berarti kan kurang memahami. Mas Ahmed. Ya, saya memahami Wahabi ini terlalu mendalam akhirnya. Karena selalu berseteru dengan Gus Samsudin. Betul. Lah, kalau mereka ini benar-beneran seorang muslim yang sejati ya, seorang muslim yang ibaratnya dekat dengan Rasul gitu kan. Monggo, kalau misalnya selawat Gus Samsudin ikutan selawat, apa salahnya sih? Janganlah sesat bilang sesat. Kan gitu. Sesat itu ada dia, sesat itu yang memang betul menjerumuskan. Oke, Mas Ahmed. Jadi pandangan panjenengan ya, kalau misalkan Gus Samsudin dilaporkan kembali oleh Wahabi itu, kira-kira apa yang dilakukan Gus Samsudin? Iya. Apakah Gus Samsudin gentar melawan mereka atau tidak gentar menurut Mas Ahmed? Gus Samsudin mau dilapor ke mereka pun dia tetap tidak gentar. Tidak gentar. Bahkan dia datang dengan senang hati ke kantor polisi terdekat atas undangan mereka. Iya. Jadi buat teman-teman, kita jangan terpancing karena selama ini laporan-laporan yang ditujukan sama Gus Samsudin ini kita nggak tahu ya itu sudah dilaporkan apa belum. Dan yang saya tahu dan pasti adalah Gus Samsudin kalau mau pembuktian monggo. Bahkan ya teman-teman pernah ingat sekali ya, sama Marcel Pesulap Merah juga dia datang kok ke Jakarta. Datang. Jadi apa yang ditakutin Gus Samsudin? Nggak pernah. Gus Samsudin tidak pernah takut. Kalau Wahabi ini menuntut Gus Samsudin untuk dilaporkan, Marcel apa gunanya kemarin itu datang? Dia apa? Hilang. Hilang begitu saja. Ya kan Mas Ahmed? Nah, mana yang benar, mana yang salah? Terakhir yang dizolimi yang naik. Benar. Gitu.
Gus Samsudin tak gentar dilaporkan Wahabi soal settingan dan dituduh sesat. Benar. Buat netizen terima kasih sekali karena sudah mendukung ya Gus Samsudin ini untuk melawan para Wahabi-Wahabi ini. Betul. Tapi perlu disadarin guru kita ya, abah kita Gus Samsudin ini mengedepankan apa ya, ibaratnya persaudaraan, mengedepankan sesuatu hal yang sifatnya tidak merugikan pihak sana sini. Betul. Ya, walaupun pihak sana ya, mau itu Wahabi, Ki Suroto, Mbah siapa kok? Gus apa? Gus Baron ya, yang baru datang kemarin. Benar. Cara-cara mereka sangat kotor. Benar. Ya. Tapi saya yakin di sini Gus Samsudin mengedepankan cara-cara persaudaraan, walaupun ia dituduh sesat, settingan, syirik dan lain-lain. Dia berusaha mempererat silaturahmi, walaupun orang sudah menjalimi dia, memusuhi dia, tapi dia tetap bersikeras untuk tetap mengikat tali silaturahmi. Tapi yang saya ingin katakan gini Mas Ahmed, ini kan bolak-balik ya, Wahabi ini asik sebut-sebut laporkan gitu. Kata-kata itu sudah kayak jadi kata kunci, kayak kamus di mulut mereka Mas Ahmed, yang mengatakan Gus Samsudin sesat, bid'ah syirik semua. Pokoknya itu udah dictionary dari mulut mereka gitu. Yang pasti saya tidak terima dengan kata-kata semua tidak terima tuh. Ya. Gus Samsudin dikatakan sesat. Loh, orang udah dibuktikan kok. Betul. Kalau panjenengan mau mempercayai gaib adanya makhluk-makhluk yang ada di hutan, angker gitu kan. Monggo dibuktikan sama Gus Samsudin dan sudah dibuktikan. Nah, apalagi yang mau dibuktikan? Betul. Coba Mas Ahmed, apalagi yang mau dibuktikan? Sudah banyak yang dibuktikan Gus Samsudin. Intinya mereka selalu mencari masalah. Wahabi ini terus mencari masalah karena belum tercapai keinginan dia untuk menguasai padepokan. Ini dia membuat judul Samsudin dikejar ke hutan karena dia sudah tidak diterima laporannya oleh pihak berwajib, karena laporannya tidak wajar gara-gara hanya sepele nama memakai Gus. Jadi dia berusaha membuat judul Gus Samsudin dikejar ke hutan. Jangan bilang dikejar. Jangan bilang kalian bilang dikejar. Gus Samsudin ya, tidak perlu kalian bilang dikejar. Kalian jumpai dia, asal bagus, sopan, dia tetap melayani. Ya, kalau misalkan dilaporkan, kayak mana panjenengan menyikapinya? Wahabi ini sibuk kali Mas Ahmed bilangnya mau melaporkan. Ya lapor saja, lapor. Karena lapor kalian apa yang mau kalian bilang? Itu tadi masalah nama Gus, atau kalian bilang sesat. Sesatnya di mana? Karena Gus Samsudin tetap menyebut nama Allah SWT dan tetap sholawat dan tetap juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sesatnya di mana? Di mana sesatnya? Yang namanya sesat itu dia menyembah berhala dan memakai-makai yang di luar dari agama Islam lah. Itu baru sesat. Gimana kalian ini Wahabi? Wahabi itu dia termasuk dari apalah? Dari ulama lah. Tapi kok tingkah kalian seperti ini? Berarti kan kurang memahami. Mas Ahmed. Ya, saya memahami Wahabi ini terlalu mendalam akhirnya. Karena selalu berseteru dengan Gus Samsudin. Betul. Lah, kalau mereka ini benar-beneran seorang muslim yang sejati ya, seorang muslim yang ibaratnya dekat dengan Rasul. Betul. Gitu kan. Monggo, kalau misalnya selawat Gus Samsudin ikutan selawat, apa salahnya sih? Janganlah sesat bilang sesat. Kan gitu. Sesat itu ada dia, sesat itu yang memang betul menjerumuskan. Oke, Mas Ahmed. Jadi pandangan panjenengan ya, kalau misalkan Gus Samsudin dilaporkan kembali oleh Wahabi itu, kira-kira apa yang dilakukan Gus Samsudin? Apakah Gus Samsudin gentar melawan mereka atau tidak gentar menurut Mas Ahmed? Gus Samsudin mau dilaporkan mereka pun dia tetap tidak gentar. Tidak gentar. Bahkan dia datang dengan senang hati ke kantor polisi terdekat atas undangan mereka. Iya. Jadi buat teman-teman kita jangan terpancing karena selama ini laporan-laporan yang ditujukan sama Gus Samsudin ini kita nggak tahu ya itu sudah dilaporkan apa belum. Dan yang saya tahu dan pasti adalah Gus Samsudin kalau mau pembuktian monggo. Bahkan ya teman-teman pernah ingat sekali ya sama Marcel Pesulap Merah juga dia datang kok ke Jakarta. Datang. Jadi apa yang ditakutin Gus Samsudin? Nggak pernah. Gus Samsudin tidak pernah takut. Kalau Wahabi ini menuntut Gus Samsudin untuk dilaporkan, Marcel apa gunanya kemarin itu datang? Dia apa? Hilang. Hilang begitu saja. Ya kan Mas Ahmed? Nah, mana yang benar, mana yang salah? Terakhir yang dizolimi yang naik. Benar. Gitu.